Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ustadz Indra Cahyadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar anak-anak hebat insan utama 2? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ustadz tertarik untuk membuat sebuah video tentang pengurusan jenazah. Kenapa? Menurut Ustadz, materi ini tuh sangat penting. Jadi kita harus tahu apa saja yang harus kita lakukan terhadap jenazah, kewajiban kita terhadap jenazah. Di awal pembukaan ini, itu Ustadz ingin menyampaikan juga yang pertama, kewajiban kita sebagai muslim adalah memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan jenazah. Baik anak-anak Ustadz atau pendengar YouTube Insan Utama 2, karena video ini panjang, jadi nanti akan ada part 2-nya sampai part 4. Jadi video pertama ini itu khusus kita membahas tentang memandikan jenazah. Sebelumnya mari kita renungkan dulu. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi, karena itu adalah titik permulaannya kita akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dipanggil terhadap Tuhan yang hatinya bersih dan memperoleh kejayaan. Kalau mukmin yang jahat, berhati kotor, nanti mati juga, cuma dia tempatnya nanti beda dengan mukmin yang berhati baik. Pengurusan jenazah adalah merupakan perkara yang tidak boleh kita elakkan begitu saja, karena hukumnya adalah fardu kifayah. Dengan adanya sebagian umat Islam yang mengetahui atau menyelesaikan tanggung jawab itu, maka bebaslah tanggung jawab mukmin lainnya. Oke, misalnya di kampung kita ada yang meninggal, maka yang wajib menyelenggarakannya adalah mukmin atau mukminat yang ada di kampung tersebut. Jadi orang yang berada di tempat lain itu tidak ada hukum fardu untuknya. Jadi dia maksudnya ini fardu kifayah. Apabila ada sebagian umat yang sudah melaksanakannya, maka kewajiban umat lain sudah terlunasi. Jadi ada 5 kewajiban sesama muslim. Apa saja itu? Pertama, menjawab salam. Jadi anak-anak Ustadz, kalau kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau menjawab salam itu hukumnya wajib. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Kenapa kita harus menjenguk orang sakit? Jadi ada banyak hikmah yang terdapat di dalam kita menjenguk orang sakit tersebut. Yang ketiga, mengiring jenazah. Nanti ini ada pembahasan khususnya. Yang keempat, menjawab panggilan hadir dalam undangan. Ini masalah yang sering kita dengar di masyarakat kita. Terkadang undangan itu dianggap sepele sama sebagian orang, padahal itu adalah sebuah kewajiban bagi kita sesama muslim. Kalau kita tidak ada uzur yang sangat penting untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Ini yang paling remeh kita anggap ya terkadang. Jadi jika ada orang yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, ada doa untuknya yang kita mendengarnya, yarhamukallah. Jadi seperti itulah hubungan kita sesama muslim itu sangat dijaga, apalagi hubungan sesama atau kepada Sang Pencipta.
Ini dia yang kita bilang di awal tadi, part satunya itu tentang memandikan jenazah. Tindakan awal ketika adanya kematian itu kita harus pertamanya hendaknya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang kedua, tukar pakaiannya dan bersihkan kotoran yang keluar dari duburnya. Yang ketiga, dapatkan kedua belah matanya kalau matanya belum tertutup rapat. Yang keempat, lipatkan tangannya seperti dalam solat ketika berdiri. Yang kelima, rapatkan mulutnya kalau mulutnya itu kurang rapat atau kurang tertutup. Yang keenam, luruskan kakinya. Yang ketujuh, ikatlah kedua jari kakinya. Yang kedelapan, letakkan di tempat yang tinggi. Yang kesembilan, hadapkan ke kiblat. 10 amalan yang bisa menghalangi siksa kubur. 1. Memelihara solat 5 waktu. 2. Selalu membaca surat Al-Ikhlas, terutama dalam kesakitan yang membawa kematian. Yang ketiga, senantiasa membaca surat Al-Muluk pada setiap malam, setidaknya malam Jumat. Yang keempat, mati syahid. 5. Mati di malam atau satu hari Jumat. Jadi siang atau malam asal di hari Jumat itu adalah menghalangi siksa kubur. Yang keenam, mati karena sakit perut. Yang ketujuh, tidak ditangisi mayatnya di waktu kematian. Yang kedelapan, selalu memisahkan diri memberikan sedekah. 9. Menyempurnakan basuhan wudhu dan menolong orang yang sedang dianiaya. Yang ke-10, selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari siksa kubur. Oke, ini video intinya. Yang tadi itu adalah pendahuluan agar kita tersadar setiap manusia pasti akan mati, dan inilah kewajiban muslim yang masih hidup terhadap muslim yang sudah meninggal dunia. Apa saja itu? Yang pertama, seperti di gambar kita lihat, memandikan jenazah. Persiapan memandikan jenazah. 1. Siapkan tempat yang layak. 2. Siapkan peralatan atau perlengkapan. Alas mandi jenazah, wadah, air sabun, pembersih, kapur barus, air mawar, daun bidara agar wangi. 3. Orang yang memandikannya adalah muhrim. Yang keempat, mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kanan. Menutup aurat disunahkan 3 kali 3 kali. Yang kelima, jenazah bukan mati syahid. Kalau dia mati syahid, itu tidak usah dimandikan. Perhatikan, ini adalah berbagai contoh tempat pemandian jenazah yang terkadang ada di masjid. Oke, ada 4 gambar. Oke, kita lanjut. Peralatan dan persiapan mandi untuk jenazah. 1. Kita sediakan dulu tempat mandinya seperti di gambar tadi. 2. Kain basahannya, sabun, air sabun, air mawar atau air kapur barus, air daun bidara, sarung tangan, gayung atau penceboknya, kemudian minyak wangi dan handuk. Inilah kira-kira gambaran alat-alat yang dibutuhkan untuk proses memandikan jenazah. Oke, perhatikan, ada gayung, ada sabun, ada sarung tangan, ada ember, ada wangi-wangian. Ini dia wangi-wangiannya. Ini nggak harus seperti ini ya. Jadi ini hanya contohnya saja. Ini juga ada gambar berikutnya. Kita masuk ke cara memandikan jenazah. Jenazah ditempatkan di tempat yang tertutup atau terlindung. Memulai dengan membaca basmalah. Jenazah diberikan kain basahan untuk menutup aurat, membersihkan kotorannya, diangkat agak didudukkan, kemudian perutnya diurut supaya kotorannya keluar.
kotoran pada kuku, mulut, gigi, telinga itu dibersihkan. Menyiram air ke seluruh tubuh, diwudukan, dan terakhir disiram dengan air yang bercampur dengan kapur barus, daun bidara, wewangian yang berbau harum. Kemudian dikeringkan dengan kain lembut atau dengan handuk. Ini dia, perhatikan gambarnya. Ini tempatnya tertutup, jadi bukan di lapangan atau orang lain bisa melihat. Setidaknya itu kita tutup dengan kain atau terpal. Oke, kemudian badannya ditutup dengan kain basahan. Orang yang memandikannya itu membaca niat. Kalau niat untuk jenazah laki-laki, ini dia. Yang jenazah perempuan juga beda niatnya. Oke. Tadi Ustadz bilang diberi kain basahan. Di sini sebagai contoh ada kain sarung untuk menjadi basahan jenazah laki-lakinya. Ini juga disirami dengan air bersih mulai dari bagian tubuh anggota yang kanan. Kemudian tadi juga ada pembahasan dimandikan oleh yang mahram atau yang muhrimnya. Istri boleh memandikan suami dan suami juga boleh memandikan istrinya. Istri yang sudah meninggal boleh dimandikan oleh suaminya. Suami yang sudah meninggal boleh dimandikan oleh istrinya. Karena suami istri itu mahram. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk mewudukkan jenazahnya. Kita yang memwudukkannya, karena tidak mungkin jenazahnya wuduk sendiri. Jadi kita wudukkan seperti cara wuduk biasa. Menyirami dengan kapur barus atau wewangian, ini salah satu contohnya saja gambarnya. Kira-kira seperti ini. Kemudian apa sih hikmah dari memandikan jenazah? Dia sudah meninggal dunia, Ustadz, tapi kita masih memandikannya dengan bersih, air mengalir, prosesnya lama, peralatannya banyak. Jadi apa rupanya hikmahnya? Yang pertama, Islam itu mementingkan kebersihan. Jadi kebersihan itu nomor 1. Juga ada kata-kata bersih sebagian dari iman. Salah satu buktinya ini, jenazah pun dimandikan. Itu adalah hikmah memandikan jenazah. Jadi dalam agama kita, kebersihan itu penting. Yang kedua itu adalah salah satu cara menghormati manusia. Jadi manusia yang sudah mati itu adalah cara penghormatan terakhir kita kepadanya. Kita mandikan, nanti kita kafani, kita kuburkan, dan kita sholatkan dulu baru kita kuburkan. Yang ketiga, menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Jadi orang yang meninggal nanti akan bertemu dengan Allah. Orang sudah meninggal, putuslah semua amal ibadahnya kecuali ada 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, sedekah jariah. Kalau dia berinfak, sedekahnya banyak, membangun masjid, membangun jalan, itu adalah termasuk sedekah jariah yang apabila selama yang disedekahkan itu masih dimanfaatkan oleh manusia yang lain, selama itulah pahalanya tetap mengalir kepada manusia yang sudah mati tadi, yang berinfak tadi. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kalau manusia yang sudah meninggal tadi banyak mengajari orang lain tentang kebaikan, ilmu yang dikasihnya itu bermanfaat untuk kebaikan, itu juga akan mengalir pahalanya. Yang ketiga, anak yang soleh atau soleha yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi itulah harapan jenazah. Sekaya apapun jenazahnya, kalau dia sudah meninggal dunia, toh dia tidak akan bawa hartanya ke kuburan kan?
Jadi marilah kita hikmah yang selanjutnya, bagi kita yang masih hidup diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, marilah kita tingkatkan ibadah kita, kita persiapkan amalan untuk menuju akhirat nanti, agar kehidupan di akhirat kita bahagia. Jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan di dunia yang sebentar ini, menghancurkan nanti kehidupan kita yang abadi di akhirat. Jadi kejarlah duniamu untuk akhirat. Jangan sampai melupakan akhirat. Mungkin itu saja video part 1 ini tentang penyelenggaraan jenazah, yaitu khususnya video ini membahas tentang tata cara memandikan jenazah. Oke, itu saja. Apabila ada kesalahan atau salah kata, kami pribadi minta maaf. Terima kasih atas perhatian. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.